menyala saudara ya. Masih pemuda harus bernyala. Hidupkan api Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Sudah dapat Matius 7 ayat 24 sampai 25. Kita baca bersama-sama 1-2 ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Puji nama Tuhan, haleluya. Betapa Tuhan menginginkan setiap kita mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Amin. Untuk itu saudara, makanya setiap kita diperlengkapi dengan telinga. Ya, fungsi telinga saudara salah satu itu apa? Untuk mendengar. Ya, mendengar saudara ya. Terlebih lagi mendengar perkataan, mendengar firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu hidup dan berkuasa ya. Jadi saudara tidak hanya sekedar pengetahuan. Kalau hanya sekedar pengetahuan, nah saudara bisa melupakannya ya. Tetapi firman Tuhan dikatakan itu hidup dan berkuasa. Bahkan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun yang memisahkan jiwa dan roh, sumsum dan tulang. Oh luar biasa. Jadi hidup saudara ya. Jadi setiap perkataan Tuhan, setiap firman Tuhan itu hidup. Jadi kalau hidup saudara maka akan melakukan seturut dengan apa yang dinyatakan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, makanya yuk terima firman Tuhan ini ya. Terima firman Tuhan ini, dengarkan saudara. Bahkan firman Tuhan berkata, Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus ya. Karena tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi mudah sekali sebenarnya setiap anak Tuhan jikalau memiliki iman. Yaitu melalui apa saudara? Mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya. Jadi mari pasang telinganya, terlebih lagi telinga rohaninya. Supaya peka saudara, suka untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Suka saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi telinga jasmani kita ini juga tidak kebetulan Tuhan berikan ya. Tidak hanya sebagai pelengkap di dalam tubuh kita sebagai anggota ya. Di dalam tubuh kita tidak saudara ya. Tentu Tuhan punya tujuan, bukan tujuan biasa-biasa. Tapi tentu tujuan luar biasa. Supaya umat Tuhan bisa mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Nah ya, umat Tuhan atau anak Tuhan itu sangat perlu firman Tuhan saudara ya. Bahkan firman Tuhan itu menjadi makanan rohani di dalam kehidupan saudara. Seperti jasmani kita ini perlu makanan. Haleluya. Bahkan saudara, nah ya, kita akan bisa pilih-pilih ya makanan secara untuk jasmani kita. Mana makanan yang bergizi, mana yang sesuai dengan kita, mana yang perlu kita tambahi, mana yang perlu kita kurangi ya. Supaya tubuh jasmani kita ini sehat. Bahkan bisa apa saudara ya, semakin bertambah-tambah kuat. Kalau saudara yang masih mengalami pertumbuhan, supaya semakin bertumbuh. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, tentu kita sendiri tidak suka ya tubuh jasmani kita ini sakit saudara. Makanya nah jikalau misalnya saudara inilah ya alergi atau tidak cocok, tidak sesuai makanan atau minuman, pasti saudara akan berusaha menjauhinya ya. Ada, nah di antara saudara mungkin saudara enggak kuat misalnya makan makanan yang dingin atau minuman-minuman yang dingin. Nah ya, kalau saudara misalnya terus menerus makan atau minum minuman yang dingin, pasti akan ada efeknya ya dalam tubuh saudara. Mungkin saudara jadi flu lah, batuk lah, sakit lah. Makanya saudara nah akan menjaga ya makanan-makanan atau minuman tersebut. Haleluya. Nah supaya tubuh jasmani saudara ini bisa kuat, bisa fit. Haleluya. Sehingga saudara bisa mengerjakan menjadi bagian saudara. Haleluya. Nah ya, saudara bisa studi, saudara bisa kuliah, saudara bisa bekerja. Dijaga, coba tubuh ini sakit saudara ya. Tentu saudara tidak akan bisa banyak berbuat. Mungkin saudara masih bisa beraktivitas tapi terbatas. Haleluya, namanya sakit ya. Pasti ada pengaruhnya. Iya kan, haleluya, saudara kan terganggu. Misalnya saudara batuk-batuk atau flu, demam, pasti saudara kan akan terganggu. Haleluya.
Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, pasti saudara malas beraktivitas ya. Nah jadi alasan misalnya absen misalnya sekolah, absen kuliah, atau ya absen saudara untuk bekerja. Absen misalnya saudara untuk apa ya? Ya untuk pekerjaan sehari-hari lah. Kenapa? Nah ini tadi tubuh jasmani saudara sedang mengalami sakit. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Nah kita tidak hanya memperhatikan, saudara tidak hanya memperhatikan tubuh jasmani karena saudara adalah anak Tuhan. Amin. Jadi perlu sekali juga diperhatikan apa saudara? Kehidupan roh saudara. Amin. Kehidupan rohnya itu perlu diperhatikan bagaimana ya supaya kehidupan roh saudara itu mengalami pertumbuhan. Amin. Haleluya, tidak biasa-biasa saja saudara ya. Tapi mengalami pertumbuhan, mengalami pertambahan, rohnya tetap bernyala-nyala. Salah satu apa saudara? Isi kehidupan roh saudara dengan makanan rohani. Yaitu apa? Firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi anak-anak Tuhan, pemuda-pemudinya di dalam Tuhan loh. Saudara ini berbeda. Haleluya, saudara ini sudah di dalam satu kerajaan sorga ya, menjadi miliknya Tuhan. Harus berbeda saudara ya, harus suka dengan firman Tuhan ya, suka firman Tuhan, suka mendengarkan firman Tuhan, harus memperlengkapi hidup saudara dengan firman Tuhan. Ya hidup roh saudara harus saudara beri makanan, yaitu makanan rohani. Apa itu saudara? Firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, saya percaya saudara ya, sebagaimana tubuh jasmani tadi ya, saudara pasti suka kalau sehat, kuat. Nah ya, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus seperti yang saudara inginkan lah ya. Dan saudara tentu juga kehidupan roh itu harus saudara inginkan supaya sehat, haleluya, kuat, bertumbuh, tetap bernyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Salah satunya bagaimana saudara? Yaitu dengan memberi makan. Makanannya apa saudara? Firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi pemuda-pemudi suka firman Tuhan saudara ya. Amin. Nah ya, kalau saudara suka firman Tuhan berarti saudara akan baca firman Tuhan tiap-tiap hari. Saudara berarti memberi makan kehidupan roh saudara ya. Bagaimana supaya kehidupan roh saudara itu sehat, dia kuat, dia bertumbuh terus saudara sampai kepada kesudahan. Bahkan gambar dan rupa Kristus itu akan menjadi nyata di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Makanya pemuda-pemudi jangan remeh dengan firman Tuhan. Jangan bosan dengan firman Tuhan. Kalau saudara remeh atau bosan dengan firman Tuhan berarti ada yang salah dalam hidup saudara. Ada yang salah saudara ya. Ada yang tidak betul, ada yang tidak benar dalam hidup saudara. Nah, ya kalau saudara menjauh daripada firman Tuhan, menjauh daripada perkataan Tuhan, ya, nggak suka lihat Alkitab saja saudara sudah, aduh, kok ada ya? Atau saudara buka handphone saudara, ada aplikasinya Alkitab, cepat-cepat saudara singkirkan. Nah ya, karena mau membaca yang lain. Nah seharusnya tidak seperti itu, haleluya. Nah kalaupun banyak mungkin kegiatan, aktivitas saudara, tetapi mari beri waktu saudara untuk membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu makanan rohani. Coba kalau saudara tidak makan, apa yang terjadi? Saudara nggak makanlah satu hari ini, apa yang terjadi dalam tubuh saudara atau jasmani saudara? Pasti satu apa? Lemah, ya kan? Atau 5L ya, lemah, letoy, lemah apa saudara? Nah, saudara yang kasih lesu, ya kan, gak bergairah, mau apapun saudara, mau mengerjakan sesuatu pun, nah ya, pasti sudah kurang tenaganya. Apalagi kalau berpikir, nah ini kalau perut kosong disuruh berpikir gimana ini? Nah kan, pasti saudara tidak akan konsentrasi, ya pasti akan terganggu. Kalau lapar kan pasti ada efeknya kan di dalam perut saudara. Haleluya. Nah ya paling enggak saudara akan waduh. Nah saudara yang kasih nama Yesus, saudara akan merespon ya atau membuat satu tindakan. Ya itu tadi memegang perut berarti saudara ini lapar. Nah bagaimana saudara bisa bekerja, bagaimana saudara bisa berpikir. Pasti akan saudara isi ya kalau saudara lapar. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah kita di dalam Tuhan ini harus lebih peka lagi dengan kehidupan roh. Amin.
Saudara harus lebih peka lagi dengan kehidupan roh. Apakah kehidupan roh saudara itu lapar ya, atau dia saudara sudah mengalami apa ya, sakit ya, sudah mengalami kelumpuhan karena sudah lama tidak saudara isi dengan firman Tuhan. Karena sudah lama tidak saudara kasih makan dengan firman Tuhan. Ya, makanya saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, lama-lama apa saudara? Ya, kehidupan rohnya semakin menurun. Bisa saudara semakin jauh dari hadirat Tuhan, semakin jauh dari persekutuan, semakin jauh dari ibadah, semakin tidak suka dengan firman Tuhan. Berarti ini sudah apa saudara? Ya, berarti ini sudah penuh dengan apa? Roh-roh duniawi. Nah, sudah memenuhi kehidupannya. Makanya tidak suka lagi perkara-perkara roh. Itu diawali dari mana saudara? Karena kehidupan roh saudara tidak perhatikan. Nah ya, tidak saudara beri makanan. Ya, tidak saudara beri makanan. Yaitu tidak saudara isi dengan firman Tuhan. Makanya akan terjadi apa saudara? Itu ada di kelemahan, kelesuan rohnya saudara ya. Kemudian bisa apa? Bisa lumpuh, bisa stroke saudara. Ya, bisa sakit. Akhirnya mengalami apa? Kematian. Menjauhlah dari Tuhan, hilang dari, nah ini ya, dari mengikut Tuhan. Hilang saudara dari peredaran. Ditanya mana si A, mana si B, mana si C. Oh, dia sudah lain. Komunitasnya sudah lain. Bukan lagi di komunitas anak-anak Tuhan. Tapi saudara pergaulannya sudah beda. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, itu pasti salah satu kenapa tidak memperhatikan kehidupan rohnya. Tidak memberi makan kehidupan rohnya, yaitu dengan firman Tuhan. Anggap remeh dengan firman Tuhan. Bagaimana saudara bisa kuat di dalam Tuhan coba? Ya, kalau saudara tidak beri makan, bagaimana saudara bisa menghadapi kehidupan saudara? Bagaimana saudara bisa menghadapi persoalan pergumulan di dalam hidup saudara? Bagaimana saudara bisa ya untuk mengalahkan dunia ini kalau kehidupan roh saudara itu lemah? Sakit saudara, lumpuh, stroke, gak bisa. Saudara pasti kalah. Akhirnya apa? Terbawa arus dunia. Ya, akhirnya udah biasa aja. Biasa saja. Gak ada lagi gejolak di dalam kehidupan roh saudara. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Makanya firman Tuhan ini mengingatkan. Setiap orang yang mendengar perkataanku, lihatlah. Ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku. Nah, ada saudara berkatnya yang luar biasa. Setiap orang yang mendengar perkataanku. Jadi ini saudara ya, ini Tuhan berikan pilihan kepada setiap umat Tuhan. Mau mendengar atau tidak. Tapi kalau mau mendengar tentu ada berkat Tuhan yang luar biasa. Tapi kalau tidak mau mendengar tentu juga akan ada efeknya di dalam kehidupan saudara. Haleluya. Pada akhir zaman ini anak-anak Tuhan terlebih lagi pemuda-pemudi harus kuat dalam Tuhan. Gak bisa enggak saudara. Saudara nanti akan bisa terbawa arus. Sayang pengikutan saudara sudah dimulai di dalam Tuhan dan akhirnya hilang. Ya, hilang daripada Tuhan, kan sangat disayangkan sekali. Padahal sudah di dalam Tuhan. Nah jadi gak bisa sebenarnya ya anak-anak Tuhan itu main-main anggap remeh dengan firman Tuhan. Harus suka saudara, harus ya berusaha untuk mengisi hidupnya dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Nah seperti firman Tuhan berkata saudara. Mari kita buka Roma 10 ayat 17. Nah sangat sering sekali sudah disampaikan ya. Kita ucapkan bersama-sama 1, 2 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi firman Tuhan Alkitab ini memberikan solusi. Memberikan solusi, memberikan jawaban kepada anak-anak Tuhan. Bagaimana supaya saudara menjadi orang yang beriman. Haleluya. Nah ya, bagaimana supaya saudara menjadi orang yang beriman. Yaitu dengan apa saudara? Yaitu dengan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Jadi iman itu timbul, iman itu ada di dalam kehidupan saudara, yaitu dari mendengarkan firman Kristus. Amin.
Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi mari suka saudara, suka mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kalaupun saudara sudah mendengarkannya gak apa-apa. Saudara buka lagi, berusaha saudara. Haleluya. Dengan saudara berusaha berarti saudara akan menjauhi perkara-perkara dunia ini. Dan saudara akan mendekatkan diri kepada perkara-perkara roh. Amin. Haleluya. Jadi coba perhatikan. Ya. Coba perhatikan kehidupan saudara. Suka enggak saudara dengarkan firman Tuhan? Ya. Tidak hanya dalam ibadah, karena kehidupan anak Tuhan itu tidak hanya dalam ibadah. Haleluya, 24 jam dalam satu hari. Di dalam ibadah ini saudaranya berapa jam saja? Kita akan katakan saja 3 jam. Ya, 3 jam saudara. Kemudian 24 kurang 3 yaitu 21. 21 jam dalam satu hari itu saudara kemana? Nah apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara perbuat? Haleluya. Nah ya, jadi mari coba cek saudara. Evaluasi. Ya, apakah tiap-tiap hari suka enggak saudara firman Tuhan? Suka enggak saudara mendengarkan firman Tuhan? Atau saudara bosan, jenuh? Ya, aduh makanan apa ini? Seperti bangsa Israel saudara. Ya dengan makanan mana? Apa itu makanan apa itu? Padahal itu makanan yang langsung turun dari surga. Pasti makanan yang sangat enak. Tapi bangsa Israel apa saudara? Bosan, jenuh dengan makanan tersebut. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Ini juga bisa menjadi gambaran daripada anak-anak Tuhan. Apa itu ibadah-ibadah? Apa itu firman Tuhan? Apa itu perkara-perkara roh? Apa itu doa-doa? Apa itu melayani? Sama saja. Melayani enggak melayani? Bahkan orang yang enggak melayani di luar sana, lihat hidupnya lebih berhasil. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, mungkin saudara berkata seperti itu. Tetapi satu hal saudara ya. Saudara yang sudah di dalam Tuhan, keberhasilan saudara bukan ditentukan itu. Haleluya. Keberhasilan kita ditentukan hidup di dalam Tuhan untuk sampai kepada kesudahannya. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi mari pemuda-pemudi pastikan saudara suka firman Tuhan. Suka firman Tuhan saudara dan berusaha untuk bisa mengerti akan firman Tuhan. Haleluya. Abraham itu saudara itu bapak orang beriman. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Abraham tidak pernah bimbang dengan firman Tuhan, dengan janji-janji Tuhan. Kalaupun tidak ada dasar bagi dia untuk berharap. Karena Tuhan menjanjikan keturunan kepada Abraham saudara. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, tapi sampai kakek belum juga. Tetapi Abraham itu tetap berharap kepada Tuhan. Dan imannya jadi atau tidak saudara? Jadi. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi Alkitab saudara memberikan solusi atau memberikan jawaban bagaimana supaya anak-anak Tuhan memiliki iman. Yaitu apa saudara? Mendengarkan firman Tuhan, firman Kristus. Jadi kalau saudara mau beriman, kita semuanya perlu iman loh. Haleluya. Haleluya. Karena tanpa iman kita gak berkenan loh. Bahkan tanpa iman kita gak bisa kuat. Saudara tidak akan bisa kuat. Saudara akan goyah. Tiap-tiap hari akan mengalami kebimbangan. Tiap-tiap hari saudara akan mengalami kekhawatiran, ketakutan tentang hidup ini. Kalau saudara tidak memiliki iman. Haleluya. Gak ada pegangan. Gak ada kepastian. Kalau saudara tidak memiliki iman, makanya goyah, khawatir, takut, saudara cemas untuk segala sesuatunya. Tapi biarlah, nah saudara yang kasih dalam nama Yesus hari ini, saudara dikuatkan, diteguhkan lagi agar saudara suka untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Kemudian dikatakan, mari kita lihat saudara dari ini ya. Bahkan kitab Yesaya dikatakan, Yesaya 54. Kita baca bersama-sama ya, dan sampai ayat 5. Yuk dengan suara yang kuat yuk. Dengan suara yang kuat, tadi kan firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus ya. Buka telinganya saudara.
Pastikan telinga saudara mendengar firman Tuhan dan mengerti. Supaya benar-benar menjadi iman. Haleluya. Haleluya. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2 ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Lihatlah saudara ya, betapa pentingnya saudara untuk mendengar. Makanya Tuhan memperlengkapi anak-anak Tuhan. Amin. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku saudara. Jadi fungsikanlah pendengaran yang dipertajam Tuhan tiap-tiap hari itu fungsikan. Gunakan saudara, fungsikan untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Supaya terbiasa. Haleluya. Bahkan semakin luar biasa. Kalau saudara sudah terbiasa, ya, kemudian satu saat saudara nggak mendengarkan firman Tuhan, saudara pasti merasa kehilangan. Ada sesuatu ini, ya, ada sesuatu ini yang tidak kudapat. Yaitu kenapa saudara tidak mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Nah ya, jadi dikatakan setiap pagi loh saudara. Tuhan itu mempertajam pendengaran. Tentu untuk mendengarkan apa saudara? Firman Tuhan. Haleluya. Bukan untuk mendengarkan gosip ya. Jangan saudara kalau mendengarkan gosip, kabar-kabar buruk, kabar-kabar enggak baik ya. Misalnya kabar si A, si B, si C, nah baru buka telinga. Senang sekali kalau bisa saudara telinganya langsung ini ya, besar seperti telinga gajah. Nah bisa menangkap semua, bisa mendengar semua. Ya kalau bisa, nah saudara komanya, titiknya juga tanda serunya, dia dengar. Nah seharusnya tidak seperti itu, haleluya. Haleluya. Nah pasti saudara Tuhan mempertajam pendengaran kita, ya itu untuk mendengar apa saudara? Firman Tuhan ya. Makanya dikatakan setiap pagi yang mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya kalau murid saudara tidak mendengar tentu tidak mengerti. Ya, haleluya. Haleluya yang masih sekolah. Haleluya. Nah saudara kan pasti mendengar kan. Coba saudara nggak mendengar, yang kuliah. Ya atau juga yang bekerja lah ya, ada pengarahan misalnya dari pimpinan. Coba saudara tidak mendengar, pasti saudara tidak akan mengerti mengerjakan. Didengar aja saudara belum tentu ya kan. Dapat dengan baik, dengan sempurna, apalagi nggak mendengar. Didengar saja saudara nanti bisa salah. Apa ya bagaimana ya? Padahal berulang kali, berkali-kali disampaikan cara mengerjakannya. Ya, cara untuk menyelesaikannya saudara. Tetapi saudara, nah ya dia nggak ngerti juga. Nah itu padahal sudah didengar, apalagi nggak mendengar. Ya apa yang dikerjakannya saudara nggak ada. Makanya nggak berhasil. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, jadi Tuhan itu baik bagi kita. Setiap pagi, nah pendengaran kita dipertajam. Ya berarti kita semakin peka saudara dengan suara Tuhan. Semakin suka dengan firman Tuhan, amin, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, kalau saudara mendengar suara Tuhan, ayo patuhi, taati, amin. Jangan ditunda-tunda. Kalau saudara tunda, apalagi saudara memberontak, nah saudara yang kasih dalam nama Yesus tentu nanti seterusnya saudara tidak akan bisa lagi mendengarkan suara Tuhan. Jadi segera patuhi, taatin, amin, haleluya. Oke, puji nama Tuhan ya. Bahkan dikatakan Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Nah ini tadi ya. Jadi kalau saudara mendengarkan firman Tuhan jangan lagi memberontak. Amin. Patuhi saudara, ya berusaha untuk mentaatinya. Karena itulah yang terbaik, itulah yang berkenan ya kepada Tuhan. Saudara mentaatinya, saudara mematuhinya, katakan iya Tuhan, aku mau melakukannya. Haleluya. Haleluya, saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya kan untuk apa? Nah Tuhan ini ya memperdengarkan suaranya. Untuk apa Tuhan mempertajam telinga kita? Kalau kita tidak mau mematuhinya untuk apa saudara? Nah karena Tuhan mau supaya umatnya itu mematuhi firman-Nya. Haleluya, mendengar dan mematuhi, mentaati firman-Nya. Amin. Jadi jangan memberontak saudara, berusaha ya untuk rendah hati, untuk memiliki hati hamba. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya.
Nah sebelum saudara peka mendengarkan suara Tuhan, coba dulu dengarkan saudara, patuhi suara hamba Tuhan ya. Atau saudara yang kasih dalam nama Yesus mungkin, nah plan-plan yang lebih ini ya, yang lebih senior atau PKS saudara, nah pemimpin-pemimpin saudara di dalam pelayanan, coba dengarkan suaranya dan patuhi. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, itu melatih ya. Melatih saudara supaya saudara bisa juga mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan, haleluya, yang tidak kelihatan ya secara jasmani, tapi kita percayai. Makanya saudara nah caranya bagaimana? Dengarkan suara hamba Tuhan, patuhi saudara, ya taatin, ya jangan memberontak. Seperti firman Tuhan ini berkata ya, Yesaya 55, Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Nah ya, jadi kita tidak berpaling saudara, tidak memberontak. Kita mau berusaha untuk taat, untuk patuh kepada firman Tuhan. Berkata ya pada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Karena itulah yang Tuhan inginkan daripada setiap anak-anak Tuhan. Oke lah, puji nama Tuhan. Kemudian kita lihat yuk, Yohanes 5 ayat 24 dan juga ayat 25. 1, 2 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus berkata saudara, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, ya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya, mendengar perkataan Tuhan dan mempercayainya, berkata ya amin kepada firman Tuhan tersebut. Haleluya. Nah saudara, kalaupun ya mungkin keadaan lingkungan atau situasi keadaan hidup saudara itu tidak memungkinkan firman Tuhan itu digenapi. Tapi mari kita tetap percaya pada firman Tuhan. Amin. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Segala perkara bisa Tuhan kerjakan. Sekarang tinggal kita saudara. Kita mau mendengar dan percaya atau tidak. Kalau kita mau mendengar dan percaya, maka firman Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan saudara. Amin. Nah seperti yang dikatakan, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Puji nama Tuhan. Nah kenapa saudara ya, seseorang itu bisa diselamatkan, dia bisa memiliki hidup yang kekal karena melalui mendengarkan firman Tuhan, iya kan? Haleluya. Saudara menjadi anak Tuhan dari mana? Karena saudara mendengarkan firman Tuhan. Amin. Kemudian saudara mempercayainya, iya kan? Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, misalnya seperti yang baru pertama sekali datang kan, nah disampaikan firman Tuhan, Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kemudian Roma 6:23, upah dosa itu adalah maut, tetapi kasih karunia dalam Yesus Kristus adalah hidup yang kekal. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kemudian disampaikan lagi Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Nah firman Tuhan itu disampaikan. Nah seperti tadi saudara, ini sudah saya katakan bahwa firman Tuhan itu hidup. Makanya yang mendengarkannya itu saudara, ya, yang mendengarkan firman Tuhan itu, maka firman Tuhan itu bekerja dalam kehidupannya. Amin. Membuat dia jadi percaya. Haleluya. Dia pun percaya, dia pun sadar. Amin. Sebelum dengarkan firman Tuhan, ya, kan nggak sadar saudara bahwa dia orang berdosa. Haleluya. Nah ya, kalaupun dia berbuat kejahatan saudara, tapi dia tidak mengerti bahwa dia itu orang berdosa. Ya, bahwa upah dosa itu adalah maut, penghukuman kekal. Tapi setelah dia mendengarkan firman Tuhan bahwa dia adalah orang berdosa dan dia perlu Tuhan Yesus untuk mengampuni dosa-dosanya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, melalui mendengar tadi dia percaya saudara, dan dia pun mau datang kepada Tuhan Yesus. Amin. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi sehingga dia memiliki hidup yang kekal. Itu diawali dari mana saudara? Mendengar. Amin.
mendengar saudara. Ya, itu kan awal. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, membuat kehidupan saudara berpindah dari kegelapan kepada terangnya Tuhan. Karena melalui apa saudara? Mendengar firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara pun menjadi anak Tuhan. Nah sekarang ini saudara, setelah saudara di dalam Tuhan, setelah menjadi anak Tuhan, dengarkan lagi firman Tuhan. Amin. Dengarkan lagi firman Tuhan supaya firman Tuhan itu digenapi dalam hidup saudara. Haleluya. Ya, janji-janji Tuhan itu supaya digenapi dalam hidupmu. Jadi dengarkan firman Tuhan, percayai firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, janji-janji Tuhan akan digenapi dalam hidup saudara. Puji nama Tuhan, kita lanjut saudara, ayat 25 dari Yohanes 5 tadi. 1, 2 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus. Ya, jadi ini firman Tuhan saudara ya dan amin. Amin. Nah digenapi ini akan terjadi. Jadi saudara, seturut dengan apa yang disuruhkan. Amin. Seturut dengan apa yang diperkatakan firman Tuhan tersebut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba. Bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Haleluya. Nah mati saudara secara ini roh. Yang belum di dalam Tuhan. Kalau dia mendengarkan firman Tuhan, dia akan mengalami kehidupan. Amin. Haleluya. Rohnya yang mati tadi akan menjadi hidup saudara. Sehingga dia mengerti akan firman Tuhan. Dia mengerti bahwa dia anak Tuhan. Dia mengerti saudara bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Bahwa Yesus itu adalah juru selamat di dalam kehidupannya. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Dia pun memiliki iman. Oh kalau aku meninggalkan dunia ini. Nanti aku pasti ke sorga. Karena aku sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Dari mana itu saudara? Dari mendengar. Haleluya. Itu bukan diturunkan, diwariskan dari orang tua saudara atau dari nenek moyang, tidak. Iman itu bukan warisan. Iman itu secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi iman itu terjadi dalam kehidupan saudara itu secara pribadi saudara. Hubungan saudara dengan Tuhan, hubungan saudara dengan firman Tuhan. Amin. Nah ya, yang akan memberikan iman di dalam kehidupan saudara. Jadi enggak warisan, enggak diturunkan. Tidak saudara. Nah ya, itu harus saudara kerjakan, harus saudara dengar. Haleluya. Saudara dengar firman Tuhan, saudara percayai. Maka itu akan menjadi iman dalam kehidupan saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Yohanes 10 ayat 27. 1, 2 ya. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Sekali lagi Yohanes pasal 10 ayat 27. 1, 2 ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus ya, supaya kita semakin jelas, supaya kita semakin peka mendengar suara Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, nah makanya berusaha ya, berusaha saudara untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Berusaha untuk mendengar suara firman Tuhan. Amin. Dikatakan domba-dombaku mendengar suaraku. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, kita ini adalah dombanya Tuhan. Amin. Yesus adalah gembala yang baik ya. Jadi kita saudara dombanya Tuhan mendengar suara Tuhan. Jadi setiap saudara bisa loh mendengar suara Tuhan. Pertama sekali saudara itu mendengar firman Tuhan yang disampaikan atau saudara baca. Haleluya. Atau saudara buka mungkin YouTube dan segala sesuatunya. Nah ya, kemudian secara pribadi juga saudara kan bisa mendengar suara Tuhan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Makanya kalau saudara mendengar, patuhi. Amin. Kalau saudara mendengar taatin. Karena itu membuat saudara semakin peka, semakin jeli, semakin jelas nanti mendengar suara Tuhan. Haleluya.
Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya, satu saat saudara mau minta petunjuk lah dari Tuhan. Tuhan ya bagaimana ini Tuhan, keputusan apa yang aku buat. Nah ya saudara diperhadapkan kepada pilihan. Saudara harus memilih dan memutuskan. Nah tentu saudara nggak mau ya memutuskan atau memilih yang salah. Nah karena itu akan berdampak kepada kehidupan saudara selanjutnya. Yang membuat saudara dekat dengan Tuhan atau semakin jauh. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, makanya saudara perlu Tuhan. Haleluya, perlu Tuhan ya. Jadi kalau saudara sudah terbiasa mendengarkan suara Tuhan dan mematuhinya, mentaatinya, maka saudara akan bisa mendengarkan suara Tuhan pada saat saudara memerlukan. Haleluya, memerlukan pertolongan, memerlukan jawaban daripada Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, aku perlu ini Tuhan keputusan yang benar. Supaya keputusan dan pilihanku ini tidak salah Tuhan. Tapi Tuhan Yesus ini benar-benar daripadamu. Supaya aku berjalan di dalam kehendak-Mu, berjalan dalam kebenaran-Mu. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Karena saudara terbiasa mendengar dan mentaati, mematuhi suara Tuhan. Maka Tuhan akan berbicara kepada saudara. Haleluya. Dan saudara pun tahu mana keputusan yang benar. Yang seturut dari Tuhan. Amin. Haleluya, yang seturut kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nah supaya semuanya, nah ini ya bisa benar saudara memutuskan, memilih. Nah tidak salah, karena kalau keputusan saudara salah, nah itu pasti akan berdampak dengan kehidupan saudara selanjutnya. Nah haleluya, misalnya saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Seseorang ya. Misalnya dia memilih jurusan atau memilih pekerjaan ya. Kalau saudara misalnya salah jurusan, tidak sesuai misalnya dengan, nah inilah kemampuan ya yang Tuhan berikan dari kepada dia, tentu dia tidak akan bisa ya untuk mengikutinya. Saudara mungkin bisa saja ini ya, ini diikutinya tetapi kan gak maksimal. Haleluya. Nah ya itu saudara ini sekuler, sekarang ini saudara di dalam Tuhan. Nah ya. Di dalam Tuhan, saudara perlu ya keputusan yang daripada Tuhan. Amin. Supaya hidup saudara benar, tetap berjalan di dalam Tuhan. Amin. Oke, puji nama Tuhan ya. Jadi domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Oh luar biasa. Haleluya. Jadi mendengar dan mengikut. Amin. Jadi tidak hanya mendengar ya, menyenang-nyenangkan telinga saja. Oh itu loh janji Tuhan ya. Tetapi saudara nggak mau mengikut, nggak mau mematuhi. Nah itu kan untuk si A, untuk si B, untuk si C. Aku belum lah, nanti dulu lah. Belum waktunya sekarang lah. Ya untuk aku lakukan. Itu kan untuk ini, untuk para pelayan, itu kan untuk para gembala. Ya, aku kan masih jemaat, aku kan masih ini ya, hanya sekedar untuk mengikut saja. Nah tidak ada seperti itu saudara, haleluya. Jadi satu hal yang pasti, kalau saudara itu dombanya Tuhan, saudara pasti mendengarkan suara Tuhan. Amin. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, pastikan saudara adalah dombanya Tuhan. Yaitu dengan apa saudara? Mendengarkan suara Tuhan dan mengikut Tuhan. Sampai kepada kesudahannya. Amin. Ya, jadi tidak hanya mendengar saudara kemudian melupakan ya. Atau hanya mendengar saja, oh sudah, yang penting aku sudah tahulah. Tapi gak pernah mematuhi, gak pernah taat saudara ya. Sudah berulang kali pun didengar, sudah berulang kali disampaikan, gak juga taat, gak juga. Nah ini saudara patuh, nah berarti, nah belum dombanya Tuhan ini. Nah ya, tapi apa saudara ya, masih mungkin ini hanya masuk dalam kawanan. Ya masih masuk dalam kawanan domba, tapi sebenarnya belum domba. Karena kalau dombanya Tuhan mendengar dan mengikut suara Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Nah karena Tuhan kita itu jelas, nah dia tidak ini saudara samar-samar ya. Makanya suaranya pun pasti jelas kita dengar dan kita makanya mau untuk taat dan patuh dan mengikut dia. Oke puji nama Tuhan, kita lihat saudara. Yuk, dikatakan Ibrani 3:15. 1-2 ya. Tetapi
apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Nah, siapa di antara saudara yang masih mengeraskan hati? Katakan saya. Oh, enggak ada, puji nama Tuhan ya. Semua sudah melembutkan hatinya. Oh, puji nama Tuhan. Makanya firman Tuhan bekerja. Haleluya, bekerja dalam hidup setiap saudara ya. Jadi dikatakan saudara, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini loh, saat ini. Nah, jika kamu mendengar suaranya, jika kamu mendengarkan firman Tuhan, dan itu memang tepat sekali mengena kepada kamu, ya. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Berarti apa saudara? Katakan iya kepada firman Tuhan. Amin. Katakan iya pada firman Tuhan dan taati, patuhi saudara firman Tuhan tersebut. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi jangan ada yang mengeraskan hati saudara. Tapi mari lembutkan hati, bukakan hati. Berkata ya kepada firman Tuhan dan taatilah saudara, patuhilah firman Tuhan tersebut. Maka Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan saudara. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Kemudian dikatakan lagi saudara ya. Yakobus 1 ayat 19. Kita baca lagi bersama-sama 1-2 ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Haleluya ya. Nah saudara, jadi sangat perlu sekali ya. Jadi dikatakan apa saudara? Untuk cepat mendengar, bukan cepat berkata-kata. Belum selesai dengar, udah saudara. Nah ya, dia tikung saudara, atau dia langsung berbicara, bukan seperti itu. Tapi firman Tuhan berkata, nah ya, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Amin. Itu sangat penting sekali ya. Kenapa saudara? Nah ya, misalnya ya, itu bisa saja diumumkan sekali saja. Nah, tidak diulang lagi 2 atau 3 kali. Nah, kalau pertama sekali diumumkan saudara enggak dengarkan, saudara kan tidak akan tahu. Haleluya. Nah ya, makanya dikatakan saudara, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Amin. Haleluya. Jadi enggak salah telinga kita ini dibuat di kiri dan kanan. Supaya apa saudara? Cepat mendengar. Haleluya. Nah, kalau kita mendengar saudara, maka kita akan respect. Ya, kita akan cepat saudara untuk bertindak, untuk mengerjakannya. Tapi saudara, kalau kita malas untuk mendengar, nah apa saudara yang kita dapat? Nah, apa yang kita lakukan, apa yang kita responi pasti tidak akan ada. Makanya firman Tuhan ini mengingatkan setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi apa saudara? Lambat untuk berkata-kata. Haleluya. Maksudnya saudara berhati-hati untuk berkata-kata, jangan asal keluar saja, asal bunyi. Ya, padahal enggak ada faedahnya, bahkan membuat orang jadi sakit hati, tersinggung saudara, membuat orang tertekan atau terintimidasi. Makanya berhati-hati untuk berkata-kata. Haleluya. Lambat, berhati-hati saudara untuk berkata-kata, tapi cepat untuk mendengar. Amin. Haleluya. Nah ya, kalau misalnya saudara masuk dalam satu inilah perlombaan. Nah, kalau saudara enggak cepat mendengarkan, saudara ya pasti bisa kalah. Ya, apa yang harus dikerjakan dilakukan, ya bisa salah, akhirnya kalah. Tapi kok cepat mendengar. Nah ya, cepat direspon, mendengar. Saudara, telinganya kiri kanan itu bekerja terus. Pasti cepat dia mengerjakannya, makanya dia jadi pemenang. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi perhatikan, baik pemuda ataupun pemudi, wanita maupun pria ya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, lambat, berarti berhati-hati itu berkata-kata. Apalagi kata-kata itu enggak benar, apa itu gosip saudara, membicarakan. Nah, hal yang enggak baik. Ya, apalagi hal yang enggak benar. Nah, jadi hati-hati. Haleluya. Tapi Tuhan mau supaya kita cepat mendengar. Amin. Cepat mendengar ya. Terlebih lagi saudara mendengar firman Tuhan, cepat mendengar, cepat meresponinya dan berkata ya amin kepada firman Tuhan, dan saudara melakukan, itu pasti lebih luar biasa lagi. Dan saya percaya itulah yang Tuhan mau daripada setiap saudara. Amin. Oke, puji nama Tuhan. Tadi Matius 7 tadi berkata, ayat 24-25 tadi ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Nah ya,
Jadi mendengar dan melakukan, bukan mendengar melupakannya. Amin. Jadi firman Tuhan pada hari ini saudara dengar dan lakukan. Amin. Mari katakan firman Tuhan hari ini saya dengar dan saya melakukannya. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi saudara dengar dan saudara lakukan. Berkatnya kepada saudara. Kalau saudara dengar lupakan, tentu saudara tidak akan dapat apa-apa. Atau saudara berkata apa itu. Atau biasa aja. Nah ya. Nah saudara atau saudara tidak meresponinya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya tentu. Nah ya firman Tuhan itu tidak akan bekerja dalam hidup saudara. Nah tapi Tuhan mau saudara mendengarkannya dan melakukannya. Amin. Nah ya, kita kan sudah sering dengar saudara dari kitab Yakobus ya, bahwa Tuhan mau supaya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Pelaku ya, berarti yang melakukan. Amin. Tidak hanya menjadi pendengar. Tapi yang Tuhan mau saudara supaya firman Tuhan itu bekerja, yaitu saudara harus melakukannya. Tanpa saudara melakukannya tentu firman Tuhan itu tidak akan bekerja di dalam kehidupan saudara. Kalau firman Tuhan tidak bekerja dalam hidup saudara tidak akan berubah. Saudara akan begitu-begitu saja pola pikir saudara, ya kan? Haleluya. Nah perbuatan saudara, tindakan, perkataan tidak akan mengalami perubahan. Kalaupun saudara sudah lama di dalam Tuhan. Ya, sudah lama untuk mengikut Tuhan, tidak akan ada perubahan begitu saja. Kalau saudara misalnya mengalami tekanan, responnya seperti itu. Misalnya saudara jadi tersinggung, jadi marah. Nah tahun depan juga begitu. Kalau firman Tuhan itu tidak saudara kerjakan dalam hidup saudara. Responnya nanti pasti begitu juga. 5 tahun ke depan juga pasti begitu. Atau kalau misalnya ada sesuatu kemudian saudara jadi tertekan, jadi terintimidasi. Nah ya, tahun depan juga jikalau sesuatu terjadi dalam kehidupan saudara, saudara tetap tertekan, terintimidasi. Kenapa saudara? Tidak melakukan firman Tuhan. Jadi gak ada perubahan. Pola pikirnya sama, perbuatannya sama, perkataannya sama, tindakannya juga sama. Kalau datang misalnya, nah masalah yang sama, saudara 5 tahun yang lalu, ya cara menghadapinya juga sama. Gak ada perubahan. Karena tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Makanya Tuhan mau saudara mendengar dan melakukan. Karena dengan melakukanlah hidup kita itu, hidup saudara itu berubah. Haleluya. Membuat saudara tidak akan pernah sama. Akan terjadi perubahan. Saudara akan semakin indah di dalam Tuhan. Haleluya. Nah ya, akan semakin indah saudara. Akan menjadi manusia lain dikatakan. Tidak akan pernah sama. Haleluya. Kan kita lihat saudara banyak kan. Nah orang-orang di dalam Tuhan kan mengalami perubahan. Dahulunya dia preman saudara. Nah segala, nah ya tindakan kejahatan dia lakukan. Tapi setelah dalam Tuhan dia mengalami perubahan. Kenapa? Dia tidak hanya mendengar tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah dahulunya saudara kasih dalam nama Yesus ya. Dia itu tidak mengenal Tuhan lah ya. Atau dia memiliki kepercayaan yang lain. Tetapi setelah dia bertemu dengan Tuhan. Ya hidup dalam Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Loh hidupnya berubah saudara. Jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Padahal biasa-biasa saja. Haleluya. Nah murid Tuhan Yesus itu kan biasa-biasa saja saudara. Hanya beberapa saja ya yang memiliki ini. Apa saudara ya profesi. Yang lain kan biasa, nelayan orang biasa. Tapi lihatlah saudara setelah dalam Tuhan apa yang terjadi? Perubahan yang luar biasa. Haleluya. Nah ya, kenapa saudara melakukan firman Tuhan? Amin. Haleluya. Nah ya, jadi kuasa firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Kemarin, hari ini bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jadi kalau saudara mau diubahkan, hidup saudara mau berubah, saudara berkata Tuhan aku gak maulah hidupku begini-begini saja. Pola pikirku begini saja. Karakterku begini saja, perbuatanku begini saja, perkataanku begini saja. Tuhan katakan ayo lakukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, jadi tidak mendengar saudara melupakan, tapi mendengar melakukan. Amin. Dengan melakukanlah hidup saudara akan diubahkan. Tanpa melakukan saudara tidak akan mengalami perubahan. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Makanya Matius 7 ini tadi dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya. Oh puji nama Tuhan.
Haleluya. Yohanes 14 ayat 21. 1-2 ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah ya, jadi barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi gak perlu pun saudara kita berkata ya, sampai mulut kita lebar, saudara, Tuhan aku mengasihi engkau. Ya sampai menyembah dengan suaranya seni saudara. Tapi kalau tidak melakukan firman Tuhan, nah itu enggak benar. Haleluya. Nah ya, tetapi apa saudara, yaitu yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Haleluya. Nah Tuhan sudah mengenal, dia benar-benar mengasihi aku. Karena apa saudara? Melakukan perintah Tuhan. Nah Tuhan tahu siapa yang mengasihi dia. Amin. Dilihat melalui apa saudara? Perbuatannya. Dia pelaku firman atau tidak. Jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, gak perlu kita saudara pembuktian dari orang lain. Bahwa kita ini dalam Tuhan, bahwa kita mengasihi Tuhan. Lakukan aja firman Tuhan. Tuhan melihat. Amin. Tuhan melihat dari sorga, ini anakku yang mengasihi aku, sungguh-sungguh mengasihi aku. Karena dia melakukan firman Tuhan. Kalaupun saudara dia berkata, Tuhan aku mengasihi engkau, aku cinta kepadamu Tuhan, hidupku bagimu Tuhan. Tapi saudara firman Tuhan tidak dilakukan, nah Tuhan berkata, itu tidak benar. Haleluya, haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus ya. Jadi sangat penting mendengar dan melakukan firman Tuhan. Nah ya, biarlah setiap pemuda-pemudi, nah ya saudara inilah ya, menjadi apa? Menjadi pelaku firman Tuhan. Nah tidak hanya mendengar saudara ya, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Bahkan kitab Yakobus berkata, jikalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita menipu diri sendiri. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini, nah ya bekerja dalam kehidupan saudara. Saudara mendengarkannya dan melakukannya pada hari ini. Jikalau saudara diingatkan atau ditegur oleh Tuhan melalui firman Tuhan ini, mari saudara ya, segeralah beranjak, saudara mengerjakannya lah. Ya, apa yang saudara dengarkan dan selama ini belum saudara lakukan, tapi hari ini saudara ambil komitmen lah, ya. Ambil komitmen saudara bahwa saudara mau melakukannya. Karena dengan melakukan firman Tuhanlah, maka firman Tuhan itu bekerja dalam hidup saudara. Janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Dengan melakukan firman Tuhan, itu buktinya saudara mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Nah ya, itu buktinya saudara mengasihi Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi luar biasa saudara. Nah ya, tentu kita juga pasti akan lebih lagi saudara disenangi dan dikasihi Tuhan. Oke lah, puji nama Tuhan. Nah Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa yang baik dalam sorga, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur untuk kesempatan yang kau berikan Tuhan Yesus pada hari ini. Kami diajari Tuhan supaya kami mendengarkan firman-Mu dan melakukannya Tuhan. Bukan hanya mendengarkan dan melupakannya, tetapi melakukannya. Karena dengan itulah Tuhan Yesus, hidup kami diubahkan. Dan itu buktinya bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Mari setiap pemuda-pemudi, kita bukakan hati, kita mengangkat tangan kita. Kita nyatakan segenap hati kita. Oraba sekarabatila batana Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang
setiap pemuda-pemudi, rindukanlah firman Tuhan. Sukalah dengan firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan. Seberapa taatkah engkau untuk melakukan firman Tuhan? Jikalau selama ini engkau belum taat, engkau belum patuh pada firman Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan engkau lagi. Tuhan mengingatkanmu lagi. Supaya engkau mendengarkan firman-Nya, mempercayainya dan melakukan firman Tuhan. Karena dengan melakukan firman Tuhan, maka firman itu akan bekerja dalam hidupmu. Yang akan mengubahkan engkau, membuat engkau tidak akan pernah sama. Dengan melakukan firman Tuhan, itu bukti bahwa engkau mengasihi Dia, bahwa engkau mengasihi Tuhan, bahwa engkau mengasihi Tuhan, bahwa engkau hidup di dalam Tuhan. Mari setiap pemuda-pemudi, rendahkan hatimu, rendahkan hatimu, lembutkan hatimu untuk firman Tuhan. Mari berkata ya pada firman Tuhan. Mari berkata ya pada firman Tuhan. Tuhan, aku mau mendengarkan firman-Mu. Aku mempercayai firman-Mu. Aku mau melakukan firman-Mu Tuhan. Haleluya. Mari tetap angkat kedua tanganmu. Bapa yang berada di sorga, terpujilah nama-Mu untuk kasih-Mu yang luar biasa. Bagi setiap umat-Mu, pemuda-pemudimu ini Tuhan. Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau mengasihi mereka pribadi lepas pribadi. Engkau tahu hidup mereka. Engkau tahu hati mereka. Engkau tahu kasih mereka kepadamu Tuhan. Engkau tahu Tuhan kerinduan mereka kepadamu. Bapa yang baik. Hari ini Tuhan diingatkan lagi. Supaya mereka suka mendengarkan firman-Mu. Suka mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. Dan melakukannya. Mempercayainya dan melakukannya. Bapa yang berada di sorga. Biarlah setiap pemuda-pemuda, setiap umat-Mu ini Tuhan. Mereka percaya kepadamu. Mereka percaya kepada perkataan-Mu Tuhan, apa yang mereka dengarkan. Dan mereka melakukannya. Mereka mentaatinya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Mereka mendengarkannya dan mereka mengerti Tuhan. Mereka percaya dan mereka melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bekerja seterusnya bagi setiap umat-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja. Syukur bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus galapnya setan kegelapan. Mengeraskan hati. Tidak mengerti firman Tuhan. Tidak percaya pada firman Tuhan. Tidak mau tunduk dan taat pada firman Tuhan. Tinggalkan setiap pemuda-pemudi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berontak keluar dalam nama Yesus. Mengeraskan hati keluar dalam nama Yesus. Kesombongan, keangkuhan, kedegilan. Dalam nama Yesus. Lepaskan setiap pemuda-pemudi. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama Yesus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus bekerja luar biasa. Memimpin, membawa umat Tuhan kepada seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan berkati. Mari silakan duduk. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah pemuda-pemudi, mari terus kita bergairah ya. Haleluya. Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Nah ya supaya, nah ada jojo baru saudara setiap minggunya yang diperdamaikan. Nah kalaupun pada hari ini mungkin saudara, nah kita tidak berhasil tapi kita akan mengerjakan seterusnya saudara. Puji nama Tuhan, Tuhan berkati. Yuk mari kita lanjutkan acaranya.
Haleluya pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan. Bom. Bangkit orang muda. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan pengalaman kita pada hari ini. Haleluya. Jangan lupa besok hari Minggu, haleluya, ada ibadah. Kita 2 kali ibadah di tempat ini, jam 8 pagi dan juga jam 5 sore. Haleluya. Mari semuanya pemuda-pemudi remaja yang mengasihi Tuhan, datanglah dengan setia beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Janganlah kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita. Haleluya. Dan hari Senin ada penginjilan dan perkunjungan. Haleluya. Mari semuanya bisa ikut ambil bagian di dalam penginjilan perkunjungan. Haleluya. Kita mau saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, saling mengingatkan. Haleluya, untuk teman-teman kita. Haleluya, yang membutuhkan doa atau dukungan kita. Haleluya. Haleluya, kita kerjakan penginjilan perkunjungan kita setiap hari Seninnya di setiap wilayahnya masing-masing, di barat, timur, utara dan selatan. Dan juga ada ibadah doa syafaat di tempat ini. Haleluya, jam 7:30 malam. Haleluya. Sebelumnya dilakukan latihan pujian, penyembahan, musik dan tamborin. Haleluya. Kita datang semuanya untuk datang berdoa syafaat di tempat ini. Dan hari Sabtu depan seperti luar biasanya kita adakan kembali ibadah pemuda-pemudi remaja di tempat ini jam 5 sore. Mari semuanya pemuda-pemudi remaja yang sudah hari ini sudah datang kembali hari Sabtu depan, dan bawa juga teman-teman kita yang mungkin pada hari ini belum bisa datang. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Demikian Tuhan kita pada hari ini. Kita mau menabur, kita mau memberikan persembahan kita. Mari pelayan penabur untuk bisa maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan kita mau satu hati kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau baik Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada malam hari ini Bapa. Biarlah Tuhan dalam nama firman-Mu Bapa, benar-benar Tuhan di dalam nama Yesus mengubahkan seluruh hidup kami Bapa, memulihkan Tuhan seluruh kehidupan pemuda-pemudi remaja-Mu Bapa, menjadi pemuda-pemudi remaja yang suka Tuhan mendengar firman-Mu, percayakan firman-Mu Tuhan, bahkan melakukan setiap benaran firman-Mu Bapa. Karena itu bukti kami mengasihi Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus saat ini Tuhan, saatnya kami memberi persembahan kami Bapa. Engkau memberkati Tuhan setiap pemuda-pemudi remaja-Mu Bapa, dalam nama Yesus, yang dalam perkuliahan, dalam studi, dalam pekerjaan mereka, semuanya Engkau yang memberkatinya Bapa. Di dalam nama Yesus Engkau juga memberkati Tuhan setiap Tuhan, dalam nama Yesus, orang-orang yang menjadi saluran berkat Tuhan dalam pemuda-pemudi remaja-Mu ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu melimpah atas mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mau memberi Tuhan persembahan kami dengan ucapan syukur dan penuh dengan sukacita Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersatu hati menghancurkan segala kuasa kegelapan, jangan setan, kebimbangan, keraguan, ketidakpercayaan akan firman Tuhan. Tinggalkan kami semua sungut-sungut menggerutu, tidak ada bagian atas kami, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memberi yang terbaik dan penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, betapa dalamnya kasih Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Bahkan kemuliaannya ada dalam kehidupan kita senantiasa. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus. Betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu. Bersama-sama saudara-saudara kita bangkit berdiri.
jangan pulang dulu ya, masuk dalam wilayah karena akan ada saudara TDRK dan baptisan air. Ya perlu nanti koordinator dari setiap wilayah bisa menyampaikannya, dan juga tentu saudara untuk bisa mengerjakan jiwa-jiwanya di setiap wilayah. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang berada di sorga. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, lawatanmu sudah terjadi luar biasa atas ibadah pemuda-pemudi remaja ini dari awal pertengahan hingga pada saat ini. Pujian penyembahan, musik celebration sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Biarlah menyenangkan Engkau, Engkau berkenan Tuhan atasnya dalam nama Yesus. Dan Tuhan memulihkan kami lebih lagi Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh lagi memuji menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan yang sudah diterima oleh umat-Mu, itu firman Tuhan menjadi milik mereka dan mereka melakukannya di dalam nama Yesus yang akan mengubahkan hidup mereka. Terima kasih Bapa untuk setiap pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian Tuhan Yesus dalam pelayanan ini. Berkatilah mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang mereka lakukan tentu tidak ada yang sia-sia. Semuanya Tuhan perhitungan kembalikan berlipat kali ganda. Dan kami sangat percaya Tuhan Yesus Sabtu depan tentu akan semakin luar biasa lagi ibadah pemuda-pemudi remaja ini Tuhan. Dan setiap pemuda-pemudi tentu akan ambil bagian Tuhan dalam nama Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dan akan semakin bertambah-tambah pemuda-pemudi yang datang beribadah kepadamu. Syukur bagimu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Dan besok hari kami akan datang beribadah lagi, baik ibadah minggu raya pagi atau ibadah minggu raya sore, dalam kerinduan yang padamu Tuhan menjadi milik kami. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Dan sebentar kami akan pulang Tuhan, menyertai kami, perlindungan daripadamu Tuhan menjadi milik kami. Kami tiba dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh jahat, setan, penipu, segala kegelapan, mau celaka, pencuri, perampok dan manusia, pelanggaran, penyakit, kelemahan kami siapkan semua dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tidak bisa menjamah kami satu pun dalam nama Yesus. Demi nama Yesus. Dan kami terima berkat daripadamu Tuhan. Kasih anugerah daripada Yesus Kristus dan kasih Bapa yang besar serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Segala puji hormat. Segala puji hormat hanya bagi Dia. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Selamat malam minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan masuk.